Baiklah, adik-adik, untuk perkuliahan kita selama 1 semester ini, kita insya Allah akan belajar bersama tentang pengukuran besaran elektrik. Jadi ini adalah salah satu mata kuliah yang fundamental ya, yang paling penting bagi kita insan elektrik ya. Jadi kita sebagai engineer di sini dituntut menguasai betul topik ini ya, atau mata kuliah ini. Mengapa ini menjadi sangat penting? Karena kita tahu sendiri adik-adik, listrik itu adalah barang gaib. Setuju ya dengan istilah ini ya. Barang gaib karena apa? Tidak bisa dilihat tapi bisa dirasakan efeknya. Ya. Efek yang manfaat misalkan dengan adanya listrik, akhirnya ada penerangan lampu. Terus perangkat-perangkat elektronik bisa bekerja. Itu karena adanya listrik. Ya. Atau efek yang lainnya seperti kesetrum, terjadi kebakaran karena konslet dan lain sebagainya, itu juga fenomena yang dihasilkan juga oleh listrik. Nah, karena bentuknya yang dalam tanda petik gaib ya, tidak bisa dilihat, ya, maka kita butuh suatu instrumen atau alat dan juga metode-metode untuk mengetahui parameter-parameter listrik. Ya. Saya sejauh ini ya mulai tertarik dengan elektro, dengan kelistrikan itu sejak SD. Namun sampai hari ini itu belum melihat secara langsung listrik itu bentuknya seperti apa. Ya. Kalau air kita bisa melihat ya alirannya, derasnya sungai, terus debitnya, arahnya itu kita bisa lihat. Ya. Nah, listrik sampai sekarang itu juga belum bisa dilihat. Ya. Adapun seperti ini contoh osiloskop ya. Ini bisa menunjukkan sinyalnya ada kondisi naik, kondisi turun, puncak, lembah, terus frekuensinya sekian. Ini sebenarnya bukan bentuk listrik adik-adik. Ya, ini adalah representasi ya yang mewakili kondisi listrik yang sedang diukur itu ditampilkan dalam layar seperti ini. Tapi bentuknya sendiri itu saya sendiri juga belum tahu ya. Nah, karena saking misteriusnya listrik ini, maka kita butuh alat ya. Kita butuh alat untuk mengetahui fenomenanya, mengetahui nilainya atau besarnya, termasuk arahnya. Ya. Nah, karena itu kuliah ini menjadi sangat penting adik-adik. Ya. Karena dengan kita memahami tentang listrik, mulai dari sifatnya, terus fenomena yang dihasilkan, ya, resiko yang terjadi misalkan salah menangani, nah, itu menjadi sangat penting. Ya. Karena kita sudah terjun di bidang ini. Nah, di dalam kuliah ini kita akan mempelajari metode, ya, metode-metode atau cara-cara untuk mengukur besaran elektrik. Ya. Karena besaran elektrik ini ternyata tidak sesederhana hanya ada tegangan dan arus. Ya. Berangkatnya dari dua hal ini, ternyata muncul besaran-besaran yang lainnya. Nanti muncul adanya frekuensi. Jadi tegangan AC itu ada tegangannya, ada arusnya, terus ada frekuensi. Nanti juga ada besaran-besaran yang lain seperti resistansi, induksansi, kapasitansi, dan lain sebagainya. Ada banyak sekali. Nah, untuk mengetahui besaran-besaran tersebut, kita butuh alat. Ya. Nah, di dalam kuliah ini, kita ini akan belajar memahami atau merancang alatnya. Jadi kita diberitahu prinsip-prinsip dasarnya, tegangan itu seperti apa, arus seperti apa. Terus
Untuk mengetahui tersebut, kita butuh metode apa supaya kita bisa mengetahui besaran tersebut. Nah, itu yang akan kita pelajari selama 1 semester. Nah, ini ditampilkan sebagai ilustrasi, ada avometer yang sebelah kiri, yang analog, terus yang sebelah kanan sendiri itu yang digital. Dan di tengah-tengah ini ada osiloskop. Secara umum, ketiga alat ukur ini bisa untuk mengukur besaran listrik, tegangan maupun arus. Ya. Namun ada beberapa kekhususan yang tidak dimiliki satu sama lain. Misalkan yang tengah osiloskop, ini sebenarnya bisa mengukur tegangan. Namun dia tidak bisa mengukur arus. Kalau untuk yang avometer kanan dan kiri, dia bisa mengukur arus. Nah, sebaliknya juga begitu. Yang avometer ini bisa mengukur arus, tapi dia hanya bisa menampilkan nilainya saja. Ya. Adapun bentuk sinyalnya, ya, karena setelah kita implementasikan, tegangan atau sinyal yang kita jumpai di lapangan itu ternyata tidak sebagus teori. Ya. Misalkan tegangan DC, teorinya lurus, ya, namun ternyata dalam prakteknya masih kita jumpai riak atau noise. Ya. Begitu juga AC. AC kalau digambarkan seperti gelombang sinus yang sempurna, ya. Ternyata di dalam prakteknya itu banyak sekali gangguan atau kadangkala sinyal itu tidak benar-benar sinus. Nah, itu kelebihan dari osiloskop, kita bisa melihat kondisi-kondisi real. Bahkan kalau di dalam analisis suatu jaringan listrik atau jaringan instrumentasi, itu osiloskop dibutuhkan agar kita mengetahui apakah ada noise atau gangguan. Oke. Nah, ini istilah-istilah dalam pengukuran. Ini akan menjadi beberapa definisi yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita, ya, terutama di dalam pengukuran besaran elektrik. Yang pertama kita menyebutnya adalah instrumen atau alat atau device. Ya. Itu sebuah alat untuk menentukan nilai atau besaran suatu kuantitas atau variabel. Ya. Jadi untuk mengetahui nilainya, untuk mengetahui besarannya, ya, itu kita butuh sebuah instrumen, sebuah alat. Yang kedua, masih terkait dengan istilah-istilah, ya. Kita mengenal yang kedua namanya ketelitian. Ketelitian atau akurasi ini adalah harga terdekat di mana suatu pembacaan instrumen atau suatu pembacaan alat itu mendekati harga sebenarnya. Nah, yang kedua, ketepatan atau precision. Suatu ukuran kemampuan untuk mendapatkan hasil pengukuran yang serupa. Jadi kalau dilakukan pengukuran yang berulang-ulang atau yang berturutan, maka akan menghasilkan pembacaan yang sama, ya, atau serupa. Ya. Namun ada kalanya presisi atau ketepatan itu tidak selalu teliti. Nah, dua istilah ini adik-adik perlu dipahami betul, ya. Seringkali kita salah memberikan pengertian atau salah memberikan jawaban apa perbedaan antara ketelitian dan ketepatan. Nah, seringkali ini di dalam ujian skripsi masih juga akan ditanya, ya, terutama ketika mereka menuliskan ketelitian alat sekian, ketepatan sekian. Nah, ini seringkali tertukar. Nah, bagaimana untuk membedakan? Nah, ini ada sebuah ilustrasi, ya, antara akurasi dan presisi. Pertama, kita sebut aja yang lingkaran merah yang berada di titik tengah itu adalah
nilai sebenarnya. Jadi nilai suatu variabel yang diukur ya nilai sebenarnya. Ya. Sebagai contoh begini, misalkan ada sebuah benda, ya, ada sebuah benda yang beratnya adalah 1 kilogram, persis 1 kilogram. Ya. Nah, dilakukan pengukuran dengan menggunakan timbangan, misalkan menggunakan timbangan digital. Ya. Ternyata timbangan itu menunjukkan 1,1, gitu ya. Atau 0,9. Nah, ini bisa dinyatakan bahwa timbangan digital tadi itu memiliki akurasi yang tinggi. Nah, mengapa kok akurasinya tinggi? Karena dia bisa menunjukkan nilai pengukuran, ya, bisa memberikan nilai pengukuran yang mendekati harga sebenarnya. Karena harga sebenarnya adalah 1 kilogram. Ya. Jadi dia memiliki akurasi yang tinggi. Kalau digambarkan berarti kalau yang merah itu nilai sebenarnya, ya, terus yang titik kecil-kecil itu yang ada 5 berarti itu adalah hasil pengukurannya. Ya, hasil pengukurannya nggak jauh-jauh dari nilai sebenarnya. Nah, ketika dilakukan pengukuran berulang-ulang, misalkan tidak puas apakah benar ini sekian, ditimbang lagi sampai 5 kali, ternyata hasilnya berubah-ubah tapi masih mendekati nilai sebenarnya. Ya. Itu kan ada yang berada di dalam lingkaran, ada yang berada di pinggir lingkaran, tapi masih di lingkaran merah. Nah, kondisi seperti ini bisa dikatakan bahwa akurasinya tinggi, presisinya tinggi. Ya. Nah, yang kedua, kita langsung aja ambil yang sebelah kanan agar kita bisa punya pengertian lebih dulu. Nah, yang sebelah kanan ini dilakukan juga pengukuran, misalkan ini beda lagi dengan timbangan digital yang lain. Ya. Nah, nilai sebenarnya 1 kilo itu berada di lingkaran merah. Ternyata ketika diukur, ya, terbacanya misalkan 1,5. Ya. Nah, diukur lagi 1,5 lagi, ya, diukur lagi 1,55 misalkan. Ya. Padahal yang benda tadi itu benar-benar sudah diketahui bahwa nilainya sebenarnya adalah 1 kilo. Ya. Tetapi ternyata setelah dilakukan pengukuran berulang-ulang, terbacanya 1,5 atau di sekitar 1,5 kilogram. Nah, dari sini bisa disimpulkan bahwa alat ukur tadi, timbangan digital yang kedua, itu memiliki akurasi rendah. Ya. Jadi dia pembacaan terhadap nilai sebenarnya itu jelek, ya, tidak bagus, akurasinya rendah. Tetapi ketika dilakukan pengukuran berulang-ulang, dia menunjukkan nilai yang sama, ya, jadi presisinya tinggi. Nah, dari dua ilustrasi ini saya berharap pengertian akurasi dan presisi sudah bisa kita pahami. Jadi presisi belum tentu akurat, ya. Nah, yang tengah ini, ya, akurasinya tinggi. Kenapa? Karena dia mendekati hasil sebenarnya. Ya, kalau kita bandingkan terhadap pengukuran yang kanan, dia lebih tinggi, ya, atau lebih mendekati. Tapi presisinya rendah karena apa? Dia selalu berubah-ubah nilainya, ya, selalu berubah-ubah nilainya. Ya. Ini sebagai contoh ya, sebuah ampermeter menunjukkan arus sebesar 10 ampere, sedangkan akurasinya 1%. Ya. Maka kesalahan pengukurannya adalah 1% kali 10 ampere sama dengan 0,1 ampere. Sehingga harga sebenarnya dari pengukuran itu adalah 10 plus minus 0,1 ampere. Jadi nilainya di antara ring itu. Oke.
Kita lanjutkan, masih karakter dari alat ukur ya. Istilah sensitivitas juga sering kita temui di dalam pengukuran atau alat ukur. Apa itu sensitivitas? Sensitivitas adalah perbandingan antara sinyal keluaran atau respon instrumen terhadap perubahan masukan atau variabel yang diukur. Nah, kalau di alat ukur itu nanti satuannya adalah ohm per volt. Nanti akan kita jelaskan di perkuliahan berikutnya. Nanti ada satu topik yang membahas tentang sensitivitas dari alat ukur. Nah, kata kunci dari sini adalah respon, ya, respon instrumen terhadap perubahan masukan yang disebut sensitif. Sebagai contoh begini, ada timbangan yang digunakan untuk mengukur atau untuk menimbang beras dalam satu karung. Ya, itu bisa mengukur dalam orde kiloan ya, 1 kilo, 2 kilo sampai ton. Ya. Nah, ada satu lagi timbangan emas. Tahu ya timbangan emas ya? Timbangannya kecil, biasanya instrumennya atau ditunjukkan dengan menggunakan digital. Ya. Nah, ketika emas itu, sebuah cincin emas diletakkan di timbangan emas, ya, maka perubahan kecil, misalkan 0,1 misalkan setengah gram, ya, itu bisa terbaca, ya. Sampai setengah gram itu bisa terbaca. Jadi misalkan cincin beratnya 3,5 ya. Nah, itu 0,5-nya masih terbaca, ya. Tetapi dengan benda yang sama, cincin tadi kita letakkan di timbangan untuk beras yang sampai ordenya ton, ya, maka itu sama sekali tidak terbaca. Ya. Sebenarnya timbangan beras tadi itu membaca, ya, tapi karena sensitivitasnya rendah, ya, maka ketika ada perubahan atau ketika ada benda diletakkan di atas timbangan, timbangan tersebut tidak memberikan respon. Artinya di bagian penunjukannya dia tidak menunjukkan nilai hasil pengukuran. Nah, itu yang disebut dengan sensitivitas. Nah, lain lagi ada istilah yang namanya resolusi, yaitu perubahan terkecil dalam nilai yang diukur, ya, di mana instrumen ini akan memberikan respon atau tanggapan. Misalkan seperti ini, kita sedang mengukur sebuah tegangan keluaran dari sensor. Ya. Nah, kalau sensornya analog, berarti nilainya bervariasi ya, mulai dari 0 sampai sekian volt. Misalkan kalau yang sering kita jumpai, keluaran minimumnya adalah 0, terus maksimalnya adalah 5 volt. Ini sebagai contoh aja. Ya. Nah, alat ukur itu memiliki resolusi atau nilai terkecil yang bisa dibaca dan alat tersebut memberikan respon. Misalkan begini, ada sensor suhu, ya, yang bisa membaca secara atau keluarannya berupa tampilan digital. Ya. Nah, misalkan mengukur suhu, terus ada perubahan, dan perubahannya itu ordernya naik turun di order 1, 2, 3. Ya. Jadi naik turunnya itu stepnya 1 ke 2, 2 ke 3, dan seterusnya. Maka resolusinya adalah 1 derajat. Ya, 1 derajat. Namun, ada juga sensor ya, yang sering kita jumpai, misalkan termogan gitu ya. Nah, di situ menampilkan perubahan hingga
satu angka di belakang koma. Jadi bisa menunjukkan misalkan ya 0,5 di belakang koma. Jadi misalkan suhu kita 35 gitu ya. Nah, misalkan 35,5. Terus misalkan suhu kita naik, itu naiknya langsung 36. Terus 36,5, 37. Nah, berarti alat ini, termogan ini resolusinya adalah 0,5. Artinya apa? Setiap kali ada perubahan suhu dengan step 0,5, ya, maka alat akan memberikan respon atau memberikan tanggapan yang berupa perubahan nilai di displaynya. Itu yang disebut resolusi. Nah, beda lagi misalkan perubahan per step di alat tersebut 0,1, misalkan 35,1, 35,2, 35,3, atau turun lagi 35,0. Nah, berarti ini resolusinya adalah 0,1 derajat, bisa dibaca. Nah, ada lagi misalkan hingga 2 angka di belakang koma, gitu ya. Ya, berarti dia lebih resolusinya lebih tinggi. Artinya suhu 0,01 atau 0,05 itu masih bisa dibaca oleh instrumen tersebut. Ini yang disebut dengan resolusi. Ini juga sering kali dibahas ketika kita merancang suatu instrumen, ya. Jadi seberapa kecil sinyal yang akan kita ukur itu nanti akan berpengaruh pada pemilihan komponen dan pembuatan programnya. Oke, kita lanjut. Ada berikutnya istilah kesalahan atau error, ya. Nah, ini yang disebut dengan penyimpangan variabel yang diukur dari nilai sebenarnya. Nah, ini sama seperti penjelasan yang tadi, ya. Jadi nilai sebenarnya adalah yang warna merah, ya. Tetapi ternyata dibacanya di warna hijau. Ya, misalkan nilai aslinya 1 kilo, terbacanya 1,5. Berarti terjadi error atau kesalahan, ya, sebesar 0,5. Nah, yang berikutnya ada istilah angka-angka yang berarti, ya, significant figure. Nah, ini adalah angka-angka yang memberikan informasi yang aktual atau yang sebenarnya mengenai besaran dan ketepatan pengukuran menjadi lebih besar. Oke, sebelum ke sini saya akan memberikan ilustrasi dulu supaya kita bisa memahami angka yang berarti. Sebagai contoh begini adik-adik. Ya. Misalkan Anda membeli beras 1 kilo, ya, ini beras 1 kilogram. Nah, ketika di toko Anda membeli beras 1 kilo, diberi 1 kilo beras, ya. Lalu ketika sudah sampai di rumah, Anda ukur lagi, iseng aja diukur pakai menggunakan timbangan digital yang presisi, ya. Nah, di sini ternyata yang didapatkan enggak 1 kilogram tapi 0,9, ya. 0,9 kilogram. Pertanyaannya, apakah Anda akan protes kepada penjualnya? Kira-kira protes apa enggak, adik-adik? Tidak, Pak. Tidak, Enggak, ya. Pak. Enggak. Tidak, Pak. Oke, sekarang Anda ke toko emas, ya. Ke toko emas. Anda beli emas 1 kilogram. Wow. Berapa 1 kilogram ya? Oke. Ratusan juta, Pak. Ya, udah ratusan juta, ya. Terus Anda ketika pulang Anda ukur juga ternyata 0,9 kilogram. Anda protes enggak? Protes, Pak. Protes, ya. Nah, protes. Oke. Sebenarnya di sini ada angka penting
yaitu satu angka di belakang koma. Ini penting ya. Ya. Nah, ini atau saya gambarkan seperti ini. Kalau emas berarti ini sama dengan ya, sama dengan 1,00 ya, kilogram. Nah, atau saya tanya, misalkan Anda ketika beli ya, Anda mendapatkan 1,01 kilogram. Kira-kira yang protes Anda atau penjualnya? Penjualnya. Ya, penjualnya. Karena 0,1 kilogram berarti berapa? Masih 10 gram ya. 10 gram ya. 10 gram emas. 10 gram emas itu kalau nggak salah sekitar 10 juta ya. Ya kira-kira lah ya. Ya 9 jutaan lah kalau nggak salah ya. Masih 9 juta. Nah, dari ilustrasi ini ya, pada kasus yang pertama ya, misalkan ini ditulis saya beli beras ya mendapatkan 1,01 kilogram ya. Terus yang di bawah ini contoh kasus beli emas mendapatkan 1,01 kilogram. Pada kasus pembelian beras ini ada berapa angka penting? Apakah 3 angka ini merupakan angka penting adik-adik? 3, Pak. Setahu saya, Pak. Enggak ya. Jadi di sini di kasus pembelian beras ini angka pentingnya hanya 1, yaitu 1 yang di depan ini aja ya. Anda diberi 0,1 atau Anda mendapatkan 9,99 kilogram, Anda nggak akan protes karena tidak terlalu signifikan gitu ya. Nah, sehingga ini bisa dikatakan bahwa angka pentingnya adalah 1 yang depan saja ini. Ini bisa diabaikan ya. Tapi di kasus pembelian emas ya, ini ada 3 angka penting ya. 3 angka penting ya. Mana? Yang ini tadi ya. 1, 2, dan 3. Ada 3 angka penting. Karena apa? Walaupun di sini nilainya kecil ya, 0,01, tapi masih ada nilai penting, yaitu karena berkaitan dengan harganya ya. Sehingga 0,01 di sini juga penting ya. Nah, sebenarnya dari 2 kasus ini sebenarnya apa yang bisa kita simpulkan ya? Yang bisa disimpulkan bahwa 2 angka di belakang koma ini menyatakan kepresisian ya. Menyatakan kepresisian. Kalau kita ambilkan contoh, misalkan di pengukuran, ini ada pengukuran tegangan oleh 4 pengamat, ya, menghasilkan pengukur pertama terbaca 117,02, berikutnya 117,11 dan seterusnya. Ya. Nah, di sini 2 angka di belakang koma ini menjadi angka yang penting ya, karena ini menyatakan kepresisian. Berarti alat ukur ini bisa membaca hingga 0,01. Ya, sini kan terlihat bahwa 0,02, 0,3 masih terbaca. Berarti dia presisi. Ya, bisa membaca sampai nilai sekian. Jadi ketentuannya seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan angka penting. Oke. Kita lanjutkan. Jenis-jenis kesalahan. Ya, tentunya ketika kita melakukan pengukuran, kita tidak lepas yang namanya kesalahan. Ya. Kesalahan ini ada beberapa jenis ya. Yang pertama adalah kesalahan umum, ya, disebabkan oleh kesalahan manusia. Bisa jadi ya, ketika di dalam mengukur itu
salah memilih alat ukur. Ya. Misalkan yang diukur tegangan 220, ya. Tapi yang digunakan AVO atau voltmeter yang DC, ya, itu kesalahan pertama. DC tidak bisa diukur dengan menggunakan ring AC, begitu pula sebaiknya. Ya. Nah, ini faktor manusianya yang salah menempatkan atau pemilihan alat ukurnya. Atau kesalahan yang lain, ya, yang diukur sangat kecil, misalkan sinyal radio atau sinyal dari sensor itu kecil. Nah, yang digunakan untuk mengukur menggunakan alat ukur yang ringnya besar, misalkan voltmeter untuk AC, untuk 220 AC. Nah, itu bisa sebenarnya membaca, tapi kecil sekali yang bisa dibaca, ya. Atau kalaupun membaca, dia tidak akan pembacanya tidak akan akurat, seperti itu. Itu contoh kesalahan umum. Terus yang kedua, kesalahan-kesalahan sistematis, ya, systematic error. Ini kesalahan yang disebabkan oleh kekurangan dari instrumen, ya. Misalkan ya dari bahan pembuatannya kurang berkualitas, atau ketika merakit ya ada ketidakpresisian, ya. Ya, atau yang berikutnya karena umur, ya. Kan alat ukur yang mekanik itu kan menggunakan pegas. Nah, kita tahu pegas itu kan dari logam, ya. Tentu setelah dipakai sekian tahun, ya, misalkan setiap hari dipakai, maka akan ada suatu saat di mana logam itu akan jenuh, ya. Kelembamannya kurang, ya. Sehingga untuk springnya atau spiral yang digunakan untuk menggerakkan jarumnya itu tidak bisa kembali di posisi awal. Nah, itu beberapa kekurangan pada instrumen. Atau yang berikutnya kesalahan yang tidak disengaja, ya. Jadi kita sudah benar-benar cermat, semua prosedur pengukuran sudah kita lakukan, ya. SOP juga sudah kita jalankan, ya. Terus yang kedua, alat ukur benar-benar sudah terkalibrasi atau bahkan sudah pakai yang terbaru, ya. Namun masih terjadi kesalahan, ya, yang tidak disengaja, ya. Bisa jadi karena kondisi lingkungan atau bisa jadi karena perubahan-perubahan yang lain sehingga terjadi kesalahan, ya. Jadi ini yang tidak kita ketahui penyebabnya. Namun tentunya kesalahan-kesalahan itu ya harus kita tentukan atau harus kita atur berapa batasnya, ya, berapa batas yang diperbolehkan, ya. Nah, ini kita mengenal namanya kesalahan batas atau limiting error atau kesalahan garansi. Itu batas-batas penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Ya, misalkan contoh resistansi atau tahanan 500 ohm. Oleh pabrik digaransi bahwa ini nilainya tidak benar-benar pas 500 ohm, tapi ada ring, ya, kurang lebih 10%, plus minus 10%. Ya, jadi pabrik menjamin bahwa nilai tahanan tersebut di antara 450 sampai 550. Ya. Oke. Nah, untuk mengurangi kesalahan-kesalahan, biasanya instrumen itu dilengkapi dengan penunjuk, ya. Jadi petunjuk penggunaan supaya kesalahan-kesalahan bisa diminimalkan, ya. Nah, biasanya di dalam alat ukur itu ditampilkan simbol-simbol, ya. Sebagai contoh, ini adalah ampere meter yang menggunakan kumparan bergerak, ya, menggunakan jarum. Nah, di bawahnya gambar skala, di situ ada beberapa simbol-simbol. Misalkan contoh huruf A, terus ada garisnya seperti ini, ya. Berarti alat ukur ini dirancang untuk mengukur arus listrik DC, ya. Nanti beda lagi kalau AC, ya. Kalau AC berarti ada gambar
tak hingga ya. Atau ada juga yang disebutkan bisa untuk mengukur arus searah maupun arus bolak-balik. Terus yang kedua, ini ada gambar tapal kuda yang terbalik seperti ini ya, terus ada kotak kecil. Nah, ini menerangkan bahwa alat ukur ini menggunakan prinsip PMMC ya. Pakai kumparan putar. Terus di sini ada tulisan kelas 25 ya. Jadi ini kelas dari alat ukur ini 2,5. Nanti ada juga kelas 1 ya. Terus ada simbol yang lain. Nah, ini kalau ini adalah gambar skala. Nah, untuk simbol-simbol yang lain ada banyak ya. Misalkan ini ada gambar diode ya, berarti untuk mengukur tegangan AC dia menggunakan harga rata-rata ya. Terus di sini ada simbol seperti ini ya. Berarti untuk pembacaan atau prinsip kerja dari alat ini adalah menggunakan termokopel. Ada lagi simbol seperti resistor tapi ada garis lurus. Berarti alat ukur ini menggunakan prinsip besi putar. Terus ada juga elektrodinamometer. Terus kalau gambarnya bulat dan ada lingkaran seperti ini, seperti kotaknya Pokemon ya. Ini menggunakan prinsip induksi. Ya. Nah, kalau simbolnya seperti ini menggunakan elektrostatis. Ini adalah simbol dari alat ukur. Terus ada juga simbol yang lain ya, misalkan seperti ini. T yang dibalik. Ya. Berarti ampere meter yang memiliki simbol seperti ini di dalam penggunaannya harus diletakkan secara vertikal. Ya. Karena kalau diletakkan secara horizontal atau miring, maka dia pembacaannya tidak akan akurat. Lain halnya ada juga alat ukur yang lain yang menggunakan simbol seperti ini. Nah, berarti ketika di dalam pengukuran posisi ampere meter harus diletakkan secara horizontal. Nah, di papan dari atau di nameplate-nya alat ukur biasanya juga ada gambar seperti ini. Ini adalah tegangan testing ya. Jadi diuji di tegangan sekian itu alat ukur masih tetap bekerja. Ya, artinya kalau kita menggunakan berarti harus diletakkan di bawah tegangan testing. Nah, kalau ada simbol garis lurus dan garis tak hingga seperti ini ya, maka alat ukur ini bisa untuk mengukur baik arus bolak-balik maupun searah. Kalau bulat berarti alat ukur dengan pelindung besi, kalau bulat putus-putus dengan pelindung elektrostatis. Ini adalah simbol di dalam alat ukur. Nah, secara umum alat ukur ini ada dua tipe, yaitu absolute instrument, yaitu alat ukur standar yang biasanya digunakan di lab dan jarang dijumpai di pasaran. Ya. Nah, alat ini tidak memerlukan kalibrasi, justru alat ini sebagai standar. Ya. Nah, yang kedua, secondary instrument, ya, ini merupakan alat ukur di mana harga yang ditunjukkan ini kadang-kadang ada penyimpangan, ya. Sehingga alat ukur ini setiap berkala diperlukan kalibrasi atau di penyesuaian, nah dibandingkan dengan absolute instrumen atau alat ukur yang telah standar yang telah disesuaikan. Nah, kita biasanya menggunakan yang secondary instrumen ini. Terus kalau dari penunjukannya atau dari displaynya, alat ukur juga dibagi dua, yaitu alat ukur analog menggunakan jarum. Terus kita membaca skala di sana. Kalau yang sebelah kanan ini alat ukur digital. Tampilannya berupa digit angka. Nah, kesalahan ini bisa
tersampaikan atau bisa ditampilkan dalam bentuk persentase, ya. M kurangi T bagi T. Di penyimpangannya terus dikalikan 100%. Atau penunjukan error itu selain dalam bentuk selisihnya, bisa juga kebalikannya, ya. Jadi akurasi pembacaannya sekian persen, ya. Misalkan errornya 3%, ya. Berarti akurasi pembacaannya itu sebesar 97%. Nah, kesalahan yang mungkin terjadi di dalam pengukuran, ya, bisa juga karena konstruksi, ya, yang ditentukan oleh pabrik, bisa juga karena pembacaan jarum, ya, misalkan kurang runcing atau membacanya itu dari arah samping, ya. Jadi dari arah samping sehingga tidak benar-benar pas di tengah yang dibaca. Atau karena bayangan jarum petunjuk, kesalahan paralaks, ya. Bisa juga karena letak alat ukur, ya, seharusnya horizontal tapi dibaca dengan vertikal. Atau metodenya yang salah, ya. Sebagai contoh begini, kalau kita mengukur arus, ya, nanti ada pembahasan tersendiri, ya. Itu di paralel. Kalau arus itu di seri, ya. Tapi kalau untuk tegangan itu di paralel. Nah, ketika membaca arus dan juga membaca tegangan, kalau alat ukur itu diletakkan setelah, ya, setelah ampermeter, maka voltmeternya itu menjadi beban. Ya. Tapi kalau di sebelumnya ampermeter, maka itu nilai yang sebenarnya. Itu juga salah satu penyebab kesalahan. Jadi memang harus cermat ketika mengukur. Atau karena ketidakpastian rangkaian dan juga bisa dimungkinkan karena kesalahan yang lain. Oke. Ini saya lewati dulu. Nah, ini saya ingin sharing aja. Ini alat yang pernah saya buat untuk mengukur kadar pestisida di dalam sayur. Nah, bentuknya seperti ini. Di dalam kotak ini terdapat beberapa komponen, mulai dari ADC untuk membaca nilai analog menjadi digital, terus ada microcontroller, ya. Nah, di sini ditunjukkan skalanya dalam ppm, ya, part per million, karena memang kandungan pestisidanya itu sangat kecil, tapi kecil itu juga tidak boleh berlebihan. Jadi ada batas atau ada ambang batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nilai kandungan pestisida dalam sayuran itu tidak boleh melewati sekian ppm. Ya. Nah, sedikit cerita adik-adik yang pernah saya lakukan ini, akhirnya saya jadi tahu, ya, ternyata sayur, ya, yang baik itu sebenarnya, ya, kalau menurut Anda, ya, saya ingin tanya ke Anda dulu. Menurut Anda sayur yang baik itu yang bersih, hijau, ya, atau yang berlubang-lubang dimakan ulat? Bersih hijau, Pak. Yang bersih hijau. Nah, itu visual, adik-adik, ya. Kalau sebenarnya sayur yang baik, ya, itu adalah yang dimakan ulat. Nah, kenapa? Jadi begini, petani tentunya ketika menanam mengharapkan hasil panennya itu bagus sehingga laku di pasaran, ya. Logikanya begini, ketika ibu-ibu atau mak-mak itu, ya, belanja di warung, ya, beli sayur pasti akan memilih yang baik, ya. Nah, tentunya petani juga mengharapkan hasil taninya itu juga baik, ya. Nah, musuh utama dari tanaman ketika di sawah itu adalah hama, ya, baik itu serangga, ulat dan lain sebagainya. Nah,
Solusi sementara saat ini yang digunakan adalah dengan menyemprotkan pestisida. Ya. Kalau disemprot ulatnya masih datang atau serangganya masih datang, disemprot lagi adik-adik. Nah, sehingga sayuran-sayuran itu akan terpapar pestisida dengan ambang batas yang cukup tinggi. Ya. Nah, apa indikasinya? Ketika ulat atau binatang-binatang itu nggak mau makan, ya, bisa dipastikan bahwa daunnya itu sudah tinggi karena kalau kalau dimakan dia akan mati, kan gitu logikanya. Ya. Sehingga bisa disimpulkan dari kasus ini sayur yang indah, sebut aja seperti itu ya, itu belum tentu baik. Jadi yang benar-benar daunnya utuh itu belum baik. Ya. Tapi sayur yang berlubang-lubang itu baik karena apa? Apa hewan-hewan ini masih mau makan dan dia tidak mati gitu ya. Nah, sekarang kita yang jadi dilema ya, memilih sayur yang baik tapi kok berlubang-lubang, tapi kalau memilih yang indah atau yang bagus kok kandungan pestisidanya tinggi. Nah, ini menjadi satu dilema ya yang kita hadapi. Nah, itu saya akhirnya baru sadar ketika selesai membuat alat ya. Ternyata itu yang bisa kita simpulkan. Nah, di dalam memilih sayur memang akhirnya ada tips ya. Kita juga nggak mungkin akan mengukur mengukur satu persatu sayur ya. Tips yang baik ya yang pernah disampaikan oleh partner saya yang dari biologi itu adalah kalau mau beli sayur ya belilah sayur yang dia terlindungi dari luar. Sebagai contoh kubis ya. Kubis itu yang tahu ya, kubis sayur yang seperti bola itu loh ya. Itu kalaupun disemprot itu kan bagian luarnya. Nah, sedangkan yang dalam tidak mendapatkan semprotan secara langsung. Nah, itu bagus ya. Atau kalau kita bukan pecinta kubis ya, ya kita bisa memilih sayur lain ya. Yang penting kita tanamkan bahwa sayur apa yang indah belum tentu baik. Ya. Jadi kalau ada sayur yang berlubang, oh ini masih baik gitu ya. Nah, waktunya yor saja kita pilih mana yang utuh, yang bagus, yang tidak dimakan lalat atau ulat ya, dan yang jelek kita sisihkan. Itu aja. Ya. Oke. Untuk sensornya waktu itu bentuknya karbon seperti ini, terus dilapisi enzim yang reaktif terhadap suatu zat kimia. Oh ini ada videonya. Ya. Nah cara pengukurannya adalah sayur ya yang sudah diekstraksi. Jadi kita ambil sampel terus digiling sampai halus. Terus ada proses separasi, jadi dipisahkan antara ampas. Kita hanya mengambil cairannya. Terus kita masukkan ke ini seperti nampan kecil untuk mengukur. Kita masukkan sampelnya di sana. Terus sensornya kita jepit di sini. Ya. Nah, alat ini menggunakan prinsip konduktansi. Ya. Jadi ada sebuah enzim yang akan memberikan reaksi berupa resistansi atau kalau kita balik ya resistansi kan kebalikannya konduktansi. Ya. Ya. Larutan ini peka terhadap bahan pestisida sehingga dia bisa memberikan pembacaan. Nah berikutnya kita tempelkan di sampel yang sudah kita siapkan tadi, maka akan muncul nilai pengukuran di sini. Dan alhamdulillah untuk alat ini tahun kemarin mendapatkan paten granted ya. Jadi sudah mendapatkan pengakuan secara legal
Dan ini setelah bertahun-tahun ya, sejak tahun 2013. Ya. Jadi risknya sangat panjang. Terlihat sederhana, tapi di balik ini cukup membuang waktu ya. Jadi benar-benar penelitiannya menguras energi ya, karena sinyal yang kita ukur itu sangat kecil sekali adik-adik. Ya. Jadi ordernya adalah 0,001 volt. Jadi sangat kecil sekali. Perubahan dari 10 ppm ke 20 itu nilainya sangat kecil sekali. Nah, ini juga merupakan buah dari mata kuliah PBE. Kalau kita memahami karakteristik, maka kita bisa membuat alat ukurnya. Itu adalah salah satu yang kita harapkan dari perkuliahan ini, kita bisa membuat alat ukur, tentunya dengan memahami karakteristik besaran yang akan diukur. Oke. Kita lanjut, masih ada waktu ya. Masih di pertemuan pertama, tapi ini di e-book yang kedua tadi, sistem satuan dan standar pengukuran. Kalau tadi masih pendahuluan, istilah-istilah ya. Besaran ya, itu ada dua pengertian ya, secara konseptual ya. Ada namanya besaran pokok ya. Ini besaran yang ditetapkan dengan suatu standar ukuran. Besaran pokok. Nah, di bawahnya itu ada besaran turunan, besaran yang dirumuskan dari besaran pokok. Kalau matematis, ini ada besaran skalar, besaran yang hanya memiliki nilai. Ya. Dan besaran vektor, yaitu yang memiliki nilai dan arah. Nah, besaran pokok, ya, besaran pokok ini dalam satuan internasional ada massa, ada panjang, ada waktu, arus listrik, suhu, jumlah zat, dan intensitas. Ada beberapa lainnya sebenarnya, tapi tidak dibahas. Nah, untuk satuannya, untuk massa itu adalah kilogram, ya, untuk panjang ini meter, waktu ini detik, arus listrik ampere, untuk suhu ini Kelvin, bukan Celsius atau Fahrenheit ya, tapi Kelvin. Terus jumlah zat jadi mol, dan intensitas kandela. Nah, untuk definisi standar besaran pokok ya. Untuk meter ini adalah panjang lintasan di dalam ruang hampa yang dilalui oleh cahaya. Ya. Jadi 1 meter kalau dulu, saya yakin Anda pernah mempelajari ini ya, kalau tidak salah di IPA ya, pelajaran IPA SMP kalau tidak salah. Fisika ya. Pernah mendapatkan materi ini ya, adik-adik ya? Pernah, Pak. Pernah ya. Oke. Jadi kalau yang lama, standar 1 meter itu adalah ada sebuah logam ya, dari platina iridium, terus jarak 2 ujung ke ujung yang diletakkan di Sevres sana ya, itu yang disebut sebagai 1 meter ya, 1 meter. Tapi standar ini berubah ya, itu supaya lebih presisi maka menggunakan standar jarak ya, atau panjang lintasan yang dilalui oleh cahaya dalam waktu sekian ini ya. Maka itu adalah satuan dari panjang. Kalau kilogram, nah ini 1 kilogram ini adalah massa silinder platinum ya, dengan tinggi 39 mm dan
diameter 39 mm. Ini yang digunakan sebagai standar 1 kg. Sebentar, ini saya Oke. Berikutnya definisi besaran pokok. Ya. Jadi kalau untuk panjang, ini satu panjang lintasan ya, yang dilewati oleh cahaya dalam ruang hampa yang ditempuh dalam waktu 1/299 sekian second. Ya. Itu adalah yang ditetapkan sebagai 1 meter. Kalau dulu menggunakan sebuah plat ya, yang diletakkan di lembaga ilmu pengetahuan ya, kalau nggak salah di Paris, di Sevres ya. Tapi standar itu diganti menggunakan standar cahaya supaya bisa digunakan dimanapun dan tidak terbatas. Karena kalau logam itu ada perubahan setelah sekian tahun, itu ada entah pemoyaan atau penyusutan. Untuk massa, satuannya kilogram, itu ditetapkan massa dari silinder platina iridium yang tingginya 39 mm dan diameternya 39. Waktu, satuannya second atau detik ya. Ini adalah 9 miliar sekian kali periode atau getaran radiasi yang dipancarkan oleh atom cesium dalam transisi antara dua tingkat energi pada aras dasar. Jadi 1 detik ini menggunakan standar ini ya, pergerakan dari atom cesium 133. Dan ini yang digunakan di dalam jam global ya, termasuk di satelit GPS ya, itu supaya waktunya antar satelit baik yang di bumi maupun yang di satelit yang di langit ya itu sama, maka sebagai penentuan waktunya itu menggunakan jam atom ya. Makanya dengan menggunakan GPS kita akan bisa mendapatkan kepresisian lokasi, terus jam, bahkan jam komputer itu yang online ya, yang langsung terhubung dengan jam yang global itu juga acuannya menggunakan jam atom. Ya. Berikutnya sistem metrik dalam satuan internasional. Ya. Nah, ini pangkatnya atau faktornya, terus istilah awalannya, ya, terus ini simbolnya. Ini kalau dari atas eksa, ya, ini masih jarang kita temui. Ya. Peta, tera. Nah ini tera, kalau tera sudah ya. Misalkan ada hard disk atau hard disk atau storage ya, yang hingga 1 tera. Ya. Kalau dulu kita masih mengenal giga, ya, sekarang sudah sampai tera. Tapi di komputer-komputer server itu mungkin juga sudah sampai tingkat peta atau exabyte. Kalau 10⁹ giga, ya, simbolnya G. Kalau yang tadi exa itu E, peta P, tera T. Nah di bawah giga ada mega. Ya. Kita masih menemui satuan ini misalkan di transmisi gitu ya, berapa megabyte. Ya. Atau kalau di dalam listrik pembangkitan suatu generator itu satuannya megawatt, itu masih kita temui, berarti itu 10⁶. Kilo ya, kilovolt, kilo ampere atau kilogram ya. Kalau 10⁻3 simbolnya K kecil ya. Terus hekto, H dan seterusnya. Ini kita mulai dikenalkan sejak SD gitu ya. Jadi saya rasa masih ingat ya.
Jadi kita bahas yang atas saja, yang dan bawahnya ya. Kalau di elektro biasanya kita menggunakan ini ya, 10 pangkat min 3 berarti mili ya. Simbolnya M ya. Jadi kalau mega itu M-nya besar, kalau mili itu M-nya kecil. Terus mikro ya, menggunakan simbol mu ya. Terus nano N, misalkan nanofarad, picofarad ya. Itu menggunakan simbol P. Nah, di bawahnya pico itu femto ya. Femto ini biasanya kita temui di ya untuk perangkat-perangkat yang lebih kecil ya. Untuk ukuran transistor dalam mikroprosesor itu masih nano gitu ya. Sebagai contoh mikroprosesor Intel itu 14 nanometer ya. Kalau pico biasanya masih kita jumpai di kapasitor ya. Kapasitor yang kecil itu menggunakan satuan picofarad ya. Nah, femto ini lebih kecil dari pico. Terus ada lagi ato. 10 pangkat min 18. Nah, di bawah itu apakah masih ada? Ya, untuk sementara ato ini sudah merupakan besaran yang paling kecil gitu ya, ukuran yang paling kecil. Mungkin suatu saat bila ditemukan misalkan material atau ukuran atau mungkin besaran yang lebih kecil dari 10 pangkat min 18, maka kita menggunakan istilah baru lagi. Tapi untuk sementara levelnya masih di ato yang tertinggi eksa. Nah, kalau tadi kita mengenal besaran pokok, berikutnya adalah besaran turunan, yaitu besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Sebagai contoh ya, ada besaran namanya kecepatan. Ya, kecepatan ini didapat dari jarak dibagi waktu. Ya, satuannya meter per second atau meter second pangkat min 1. Jadi jarak yang ditempuh dalam satu detik itu disebut dengan kecepatan. Ya. Percepatan itu juga penurunan dari kecepatan, yaitu perubahan kecepatan per satuan waktu. Ya. Jadi kalau kecepatan itu jarak terhadap waktu, kalau ini perubahan kecepatannya. Ya. Misalkan benda dijatuhkan dari gedung yang tinggi, maka dia akan mengalami percepatan. Ya. Pertama dari kondisi diam, turun, muncul kecepatan. Ya. 1 detik pertama muncul sekian meter, itu berarti kecepatan. Nah, ketika detik kedua ternyata jarak yang atau kecepatannya itu bertambah karena adanya gravitasi. Semakin ke bawah semakin cepat. Nah, perubahan tiap satuan waktu tadi, ya, perubahannya yang disebut dengan percepatan. Penambahan kecepatan tiap satuan waktu. Satuannya meter per detik kuadrat. Ada lagi gaya, yaitu massa dikali percepatan. Satuannya Newton atau kilogram meter per second kuadrat. Berikutnya dimensi, yaitu dimensi menyatakan esensi dari suatu besaran fisika yang tidak tergantung pada satuan yang digunakan. Misalkan jarak antara dua tempat dapat dinyatakan dalam meter, mil, langkah, dan lain sebagainya. Apapun satuan jaraknya pada dasarnya adalah panjang. Sebagai contoh aja untuk suhu gitu ya. Kalau di negara kita itu mayoritas menggunakan Celcius ya. Tapi di Amerika mereka nggak mengenal Celcius, mereka tahunya adalah Fahrenheit. Tapi pada dasarnya sama-sama suhu. Nah, sebagai contoh untuk besaran pokok massa ya simbolnya M. Ya, untuk panjang ini L di kata length ya. Waktu itu T, time ya. Terus arus listrik itu I ya. Kalau tidak salah intensity gitu ya. Besaran pokok yang lain untuk suhu pakai simbol seperti ini ya.
Atau ada juga menggunakan T kecil. Jumlah zat N, intensitas Joule, J atau Joule. Nah, analisis dimensi, suatu besaran dapat dijumlahkan atau dikurangkan apabila memiliki dimensi yang sama. Setiap suku dalam persamaan fisika harus memiliki dimensi yang sama. Nah, contoh ya, periode ayunan sederhana T dinyatakan dengan rumus T sama dengan 2P akar L per G, di mana L panjang tali, G percepatan gravitasi dengan satuan panjang per kuadrat waktu. Nah, tunjukkan bahwa persamaan ini secara dimensional ini benar. Ya. Jawabnya dimensi T, dimensi panjang L, terus dimensi percepatan gravitasi LT pangkat min 2. Nah, kalau kita simbolkan seperti ini, ya. Nah, untuk pi-nya ketinggalan ya, untuk pi-nya ini tidak berdimensi. Nah, L dibagi L 1 ya, sehingga didapatkan sama dengan T. Kita lanjut ke sistem satuan internasional. Ya, ini di buku ada. Ya. Satuan dasar untuk kuantitas atau besaran panjang, massa, waktu arus listrik, nama dan satuannya, ya, panjang meter, massa kilogram, waktu second, dan seterusnya. Nah, untuk simbol atau satuan, ya, simbolnya M kecil, massa untuk massa kilogram, untuk simbol waktu S. Ya. Nah, untuk simbol dimensinya, untuk panjang itu L, massa M, dan seterusnya. Ya. Itu yang satuan dasar. Nah, satuan turunan, ya, misalkan untuk gaya. Gaya, kuantitas besarnya adalah gaya, SI unitnya Newton, simbol besarnya F. Adapun simbol satuannya N sama dengan kilogram M S pangkat min 1. Ataupun simbol dimensi MLT pangkat min 1. Dan seterusnya ya. Jadi untuk turunannya ada banyak. Ada kerja atau usaha, panas, power atau daya, ya, tekanan, frekuensi, muatan listrik, ya, potensial, dan seterusnya. Ya. Nah, ini aja yang perlu Anda ini ya, Anda cermati, ini harusnya turun ya. Jadi untuk daya atau power ini watt, ya. Untuk tekanan ini yang Pascal, frekuensi ini yang Hertz. Jadi ini agak bergeser gambarnya. Nanti bisa Anda pelajari sendiri untuk terusannya. Nah, berikutnya seperti yang saya terangkan di awal tadi ya, ada arus searah, ada arus bolak-balik, dan kita tidak boleh salah di dalam mengukur. Ya. Nah, tentunya selain memahami alat ukurnya, kita juga harus memahami ini termasuk arus searah atau arus bolak-balik, karena nanti untuk besarannya sama, tapi ternyata untuk rumus dan pengukurannya berbeda. Sebagai contoh untuk besaran arus searah, gitu ya. Nah, saya ambilkan contoh yang paling membedakan di situ adalah daya, ya. Yang daya atau watt. Kalau di searah, ya, daya listrik satuannya watt ini adalah perkalian antara tegangan E dengan arus, ya, atau I kuadrat kali R itu juga watt atau daya listrik. Tapi di arus bolak-balik ternyata ada daya nyata, daya buta, daya semu. Ya. Satuannya sama-sama watt ya. Ini watt, ini watt. Hanya ini yang semu aja yang volt ampere atau VA. Dan rumusnya itu juga beda ya. Untuk yang daya nyata W sama dengan tegangan kali arus kali cos pi ya. Kalau yang daya buta tegangan kali arus kali sin pi. Nah, kalau daya semu ya tegangan kali arus kali sin. Satunya VA.
Terus untuk arus arah dan arus bolak-balik juga ada parameter atau besaran yang berbeda, ya. Kalau di arus arah itu tidak ada frekuensi karena tegangannya lurus terus, ya. Kalau di bolak-balik ada frekuensi, satuannya hertz. Ya. Kalau tegangan satuannya volt, ya. Terus untuk tahanan satuannya ohm. Ya, usaha atau kerja ini watt jam, watt. Jadi daya dikali T atau dikalikan dengan waktu. Nah, ini yang arus arah dan arus bolak-balik. Ada beberapa parameter atau besaran yang berbeda. Untuk besaran elektrik yang lain ada kapasitansi, simbolnya C, satuannya farad. Ya. Terus kalau untuk singkatannya F. Farad sama dengan C per volt. Ada juga induktansi, satuannya Henry, ya. H. Henry sama dengan Weber per arus per ampere. Ini untuk besaran elektrik, arah dan bolak-balik maupun yang lainnya. Sebenarnya masih banyak yang lainnya ya, seperti ada namanya konduktansi, satuannya Siemens, ya, mikrosiemens biasanya ya. Terus ada lagi reaktansi, nah, itu juga ada. Tapi nanti akan dibahas di pembahasan yang lainnya. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi diterangkan ada satuan volt, ada satuan meter, dan seterusnya ya. Kalau meter tadi jarak cahaya, kalau kilogram tadi adalah massa atau berat platina iridium. Nah, kalau untuk elektrik bagaimana? Nah, sama. Di bidang elektrik pun juga ada standar-standar yang digunakan sebagai pengukur atau sebagai ukuran. Ya, juga sama ada standar internasional, primer, sekunder maupun standar kerja. Nah, standar-standar primer ini biasanya dipelihara oleh lab-lab standar nasional di berbagai negara, jadi sebagai acuan. Ya. Kalau yang sekunder biasanya di lab di industri-industri atau di kampus kita sebenarnya juga ada ya, di lab LSSR itu ada beberapa perangkat yang digunakan sebagai standar sekunder. Nah, contoh ini ya, ini standar listrik. Ini adalah yang pertama adalah standar tahanan. Ya, ini ada konstruksi ya kawat tahanan yang diletakkan di suatu wadah ya. Ini standar tahanan untuk 1 kilo ohm. Ya, ini disimpan di Hewlett Packard ya, di labnya sana. Ini sebagai contoh untuk standar 10 kilo ohm. Jadi nanti acuannya menggunakan acuan ini. Ya, jadi untuk membuat misalkan membuat resistor 10 kilo. Ya, nanti ya dibandingkan dengan ini. Kalau nilainya sudah mendekati atau sama dengan ini, maka nilainya ditentukan sebagai 10 kilo ohm. Nah, misalkan membuat nilai separuhnya 5 kilo, ya berarti nilai resistor yang dibuat itu harus separuh, atau kalau 2 resistor dirangkai seri, maka nilainya sama dengan nilai standar listrik ini. Nah, ini nanti dibaca ya. Ini ada di buku atau di e-book yang saya kirim tadi. Ya. Ada beberapa standar. Ya. Terus ada standar untuk tegangan, itu ada terus tegangan arus, standar arus dan lain sebagainya itu juga ada di sana. Standar kapasitansi, induktansi, magnet, temperatur dan intensitas penerangan. Ya, bisa dibaca sendiri karena cukup panjang ya, jadi tidak saya terangkan di sini. Berikutnya ini materi tentang metode pengukuran ya. Metode pengukuran pertama metode penunjukan langsung ya. Jadi pembacaannya langsung menunjukkan hasil pengukuran ya. Misalkan kita menggunakan voltmeter yang jarum ya. Nah, penyimpangan jarum ya dari titik 0 ke nilai tertentu itu yang disebut dengan penunjukan ya. Nah, metode yang kedua dengan metode pembanding ya, dengan cara mengusahakan suatu peralatan untuk menunjukkan keadaan setimbang ya.
Ya, secara umum kalau di elektrik itu menggunakan metode jembatan. Ya. Kalau seimbang berarti nilai yang diukur itu sama dengan nilai acuan alat ukurnya tadi, ya, yang menggunakan metode jembatan. Atau dengan menggunakan potensio. Atau sebagai contoh paling gampang, ketika kita membeli beras tadi ya, itu kan kita menggunakan timbangan yang jungkat-jungkit ya. Itu sebenarnya mengukur dengan menggunakan pembanding. Ya. Pembandingnya adalah timbel. Nah, kalau sama berarti beras yang kita beli itu sudah sebanding ya dengan berat 1 kilo. Nah, berikutnya ini sudah mulai masuk ke konstruksi ya, atau ke metode pengukuran ya. Klasifikasi alat ukur kalau berdasarkan prinsip kerja dan konstruksi dapat diklasifikasikan beberapa. Yang pertama moving coil instrument ya, PMMC, permanent magnet moving coil ya. Terus yang kedua electrodynamic moving coil instrument. Yang kedua menggunakan moving iron instrument ya. Ada yang metode repulsion, ada yang attraction. Ini juga sudah ada di buku ya. Ada juga metode yang lain menggunakan induction instrument, electrostatic instrument, atau menggunakan instrumen efek panas. Ya. Oke, untuk yang ini dibaca dulu ya. Nanti atau minggu depan ya akan kita bahas lebih dalam karena intinya PBE itu nanti di sini adik-adik ya. Bagaimana kita mengukur atau bagaimana metode pengukuran yang dipakai itu nanti poin-poin ini yang akan kita bahas lebih dalam.